Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Permatasari dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi Pendidikan Keperawatan Blitar, akan melakukan penyuluhan tentang obesitas kepada adik-adik dan ibu. Apakah bersedia? Nggih. Ya, ini nanti pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai pemberi materi atau penyuluh. Setelah itu nanti saya akan memberikan materi tentang obesitas. Setelah itu sesi tanya jawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, atau yang belum paham silakan ditanyakan. Setelah itu sesi mereview atau mereview ulang apa yang tadi saya jelaskan. Setelah itu evaluasi dan selesai. Ini saya akan mulai penyuluhannya ya. Jadi saya mengambil materi obesitas. Sebelumnya Pak, ada yang tahu tentang obesitas? Enggak. Jadi obesitas itu kondisi kronis di mana terdapat jumlah lemak tubuh berlebihan. Jadi obesitas itu banyak makan tetapi sedikit energi yang dikeluarkan. Sedangkan energi yang ada itu jadi tidak terpakai. Jadi makanannya dijadikan lemak dan menimbun ke tubuh. Setelah itu penyebabnya obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi. Jadi itu tadi, banyak makan tetapi untuk aktivitasnya sedikit. Setelah itu ada ciri-cirinya obesitas. Ciri-ciri obesitas yaitu badan besar. Biasanya badannya lebih besar dari teman-teman sebayanya. Setelah itu berat badan berlebih. Biasanya usianya berat badannya tidak sesuai dengan usianya atau teman-temannya. Setelah itu dagu ganda, atau seperti kalau gini itu biasanya double gitu kan, double gitu. Nah itu lipatan tubuh seperti leher, terus setelah itu lipatan lengan, lipatan paha yang lebih tebal. Setelah itu akibat dari obesitas itu pasien biasanya sesak atau apnu. Kalau aktivitasnya berlebih itu bisa sesak. Setelah itu kulitnya lecet, biasanya di pergelangan ya itu biasanya lecet. Setelah itu sering gerah. Setelah itu milia atau bintik-bintik putih seperti jerawat tapi bukan jerawat. Setelah itu pencegahannya itu bisa dengan aktivitas olahraga seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, bisa jalan santai 45 menit atau bersepeda. Setelah itu untuk asupan makanan itu ada 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu 4 sehat 5 sempurna itu isinya apa aja? Enggak. Jadi itu ada makanan pokok seperti nasi, kentang atau yang karbohidrat seperti itu. Setelah itu ada lauk pauk itu ada daging ikan, setelah itu ayam, buah-buahan. Setelah itu ada sayur mayur. Setelah itu yang 5 sempurnanya susu. Setelah itu untuk obesitas itu makanan atau bahan-bahan makanan itu juga harus dikurangi. Seperti minyak, gula, garam itu digunakan secukupnya. Kalau garam 1 sendok per hari, kalau gula 2 sendok per hari. Setelah itu minyaknya secukupnya, tergantung dari masakannya tadi. Setelah itu
Protein nabati itu seperti kacang-kacangan, tahu tempe. Itu satu hari dikonsumsi kurang lebih 2 sampai 3 porsi per hari. Atau nanti itu dalam satu piring itu dibagi 4. Seperempatnya nasi atau nasinya 1 kepal, setelah itu lauk pauknya seperempat, sayur seperempat, dan dagingnya seperempat. Setelah itu sayur-sayuran dikonsumsi kurang lebih 3 sampai 5 porsi. Dan makanan itu atau kita mengkonsumsi sesuatu lebih baik itu sedikit-sedikit tapi sering, daripada langsung banyak nanti tidak habis jadi mubazir. Setelah itu air, untuk minum air putih itu minimal 8 gelas per hari, lebih dari itu juga tidak apa-apa. Setelah itu protein hewani, itu ada ikan, ayam, daging, telur, susu, itu dikonsumsinya 2 sampai 3 kali per hari. Buah-buahan itu porsinya 2 sampai 3 porsi per hari. Buah-buahannya bisa macam-macam, pokoknya yang ada di rumah gitu ya. Terus sumber karbohidrat, ada yang tahu nggak sumber karbohidrat? Enggak. Jadi karbohidrat itu bersumber dari nasi, setelah itu kentang, ubi-ubian, setelah itu jagung itu juga termasuk. Terus mie itu juga termasuk karbohidrat. Jadi kenapa sih kok nasi nggak boleh dicampur dengan mie? Karena sama-sama karbohidrat dan mengandung gula gitu. Setelah itu roti itu juga mengandung karbohidrat, soalnya ada yang terbuat dari gandum. Setelah itu pasta itu juga. Dan sumber makan karbohidrat tadi itu dikonsumsi 3 sampai 8 porsi per hari. Jadi porsinya itu sedikit-sedikit gitu. Untuk porsi makan yang baik itu untuk sayurnya 1 telapak tangan. Setelah itu untuk daging 1 gini. Setelah itu untuk nasinya 1 kepal aja. Dan untuk lemak atau minyaknya hanya seujung jari saja. Kalau nggak gitu, 1 piring itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang seperempat untuk nasi, yang seperempat untuk lauk pauk, yang seperempat untuk sayur, dan yang seperempat untuk daging, seperti itu. Dan minumnya juga 8 gelas per hari. Minumnya jika manis jangan banyak-banyak, soalnya kan sudah ada, kalau manis kan minuman manis kan tidak begitu baik ya untuk kesehatan, lebih baiknya buah. Jadi kalau ini minuman manis itu boleh tapi nggak banyak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Jika ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dari pemaparan saya tadi. Gimana kalau kita sudah obesitas? Kalau kita sudah obesitas ya, kita bisa mengurangi porsi makan. Semisal nih, kebutuhan kita dalam 1 hari itu ada 2200 kalori. Nah itu dikurangi menjadi 200 kalori semisal. Setelah itu yang dulunya nasinya 2 entong diganti 1 entong atau 1 kepal. Setelah itu sayurnya diperbanyak ketimbang nasinya. Setelah itu dikurangi makan makanan ciki-ciki kayak gitu, terus makan makanan berminyak atau berlemak. Setelah itu mengurangi makanan manis juga berpengaruh, minuman manis, makan makanan yang berkalori tinggi seperti itu. Mie juga kalau sering makan kan kalorinya mie tinggi, nah itu kalau sering makan juga tidak baik karena kalorinya kalau ditambahkan kalorinya tambah tinggi seperti itu. Untuk aktivitasnya yang dulu
cuma jalan kaki 10 menit, sekarang ditambahin 20 atau 30 menit jalan kaki ringan saja. Setelah itu semisal dulu kalau ke warung naik motor, sekarang jalan kaki atau naik sepeda gitu. Olahraganya ringan-ringan saja. Kalau ingin olahraga berat seperti senam aerobik itu bisa seminggu 2 sampai 3 kali seperti itu. Ada yang kurang jelas? Sudah. Ada lagi? Saya mau nanya, Ya. kan ini tulisannya ada pencegahan primer, sekunder, sama tersier. Boleh dijelaskan satu persatu? Ya, saya jelaskan ya. Jadi pencegahan primer, tersier, sekunder itu, kalau pencegahan primer itu dari makanan. Jadi semisal dulu sebelum gemuk itu makanannya nggak sehat atau sering makan ciki-cikian, ya manis-manis, setelah itu makan goreng-gorengan. Setelah itu untuk sekunder itu kita pencegahannya melalui IMT atau indeks massa tubuh, dicek berat badan sama tinggi badan itu sesuai dengan IMT apa enggak. Kalau normal IMT itu kan kurang dari 25, jika di atas 25 itu kegemukan, seperti itu. Untuk sekunder itu dari aktivitas atau ya seperti olahraga. Setelah itu makanan juga harus dikurangi karena rugi dong kalau semisal cuma olahraga aja tapi makannya tetap. Kalau sudah jelas, sekarang kita mereview yang tadi ya. Jadi tadi obesitas apa? Obesitas adalah kondisi kronis di mana terdapat jumlah lemak tubuh berlebihan. Ya, betul. Jadi obesitas itu berat badannya itu lebih normal di usianya, seperti itu. Kalau nggak gitu, dia itu berat badannya tidak sesuai dengan proporsional tubuhnya. Misal tubuhnya pendek tapi dia berat badannya lebih besar, seperti itu. Penyebabnya tadi apa dari obesitas? Penyebab obesitas tadi? Susah nafas saat tidur, Ya, kulit lecet, ya. sering gerak waktu tidur sama gerak. Ya. Sama geraknya itu sering capek kalau mau lari-lari. Terus itu ada milia di sini. Iya, betul. Setelah itu, ciri-ciri dari obesitas apa? Badannya besar, berat badannya lebih dari normal, wajah hidung dan mulut relatif kecil, dagunya ganda, adanya lipatan pada tubuh. Ya, betul sekali. Setelah itu akibat dari obesitas. Akibatnya ya Setelah itu, gimana sih pencegahannya obesitas? Sudah jelas. Setelah itu, pencegahannya apa saja? Cara kita mencegah untuk enggak semakin obesitas lagi itu gimana? olahraga, Ya. makan makanan yang bergizi, gak manis-manis, Ya. Jenis makanannya apa saja? lima sempurna, Ya, isinya apa saja? lauk pauk, susu, buah-buahan, sayur mayur, sama makanan yang berkarbohidrat. Ya, betul. Untuk porsinya berapa dalam satu piring? Seperempat semua. Seperempat untuk Sayur, seperempat untuk buah, seperempat untuk lauk pauk, seperempat untuk makanan yang berkarbohidrat. ya, benar. Setelah itu apalagi untuk mengurangi
obesitas itu tadi. Olahraga. Ya, terus makan Makan makanan yang bergizi. Ya. Gak manis-manis. minumnya dalam 1 hari berapa gelas? 8 kali. 8 8 gelas. Ya, betul. Sudah jelas semuanya? Sudah. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Enggak. Ada ya. Sudah jelas. Ini penyuluhannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, atas aktifnya dalam tanya jawab. Sekian saja penyuluhan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.